Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Prodi Akuntansi kelas TPB 16. Di sini saya akan mencoba memaparkan kasus-kasus pelanggaran Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, Tuhan yang Maha Esa, dengan kasus insiden pembakaran Masjid Rumah Ibadah di Tolikara pada 17 Juli tahun 2017. Aksi ini terjadi pada saat umat muslim melaksanakan sholat Id. Akibat aksi ini, umat muslim terpaksa membubarkan diri dari masjid karena takut sasaran amuk massa. Sebanyak 1 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Aksi ini terjadi karena di waktu bersamaan berlangsung seminar tingkat internasional yang diadakan pemuda gereja. Untuk kebijakannya, yaitu menurut saya kebijakan yang seharusnya diterapkan adalah: pertama, program pendidikan toleransi sejak dini di sekolah dan masyarakat, supaya anak-anak bisa belajar menghormati semua agama. Yang kedua yaitu sanksi sosial dan hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakaran masjid. Untuk kesimpulannya, yaitu menurut saya kasus Tolikara membuktikan bahwa nilai ketuhanan belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Kita harus belajar menghargai setiap agama, karena Tuhan mengajarkan kebaikan, bukan kebencian. Kalau semua warga bisa hidup saling menghormati, maka perdamaian dan persatuan bangsa akan terwujud. Pertemuan pemuka-pemuka masyarakat gereja juga, ya memang asal muasalanya soal speaker itu, ya mungkin itulah mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara begitu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kasus pelanggarannya yaitu seorang siswa SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada September 2023 mengalami perundungan dan mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh teman. Menurut keterangan pihak kepolisian, peristiwa berasal ketika korban diejek dan dipermalukan oleh beberapa teman sekolahnya. Ejekan yang awalnya dianggap candaan kemudian berujung pada tindak kekerasan fisik. Korban dipukul dan ditendang oleh pelaku hingga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Video perundungan tersebut sempat tersebar di media sosial, sehingga menimbulkan kemarahan publik dan mendorong pihak sekolah serta kepolisian untuk mengambil tindakan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggu menyampaikan penyesalan mendalam atas kejadian tersebut dan berjanji akan memperketat pengawasan serta menanamkan kembali nilai-nilai karakter dan anti kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap turun tangan untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kebijakannya yaitu, menurut saya, kebijakan yang seharusnya diterapkan untuk mencegah kejadian seperti ini adalah: yang pertama, sekolah harus membuat aturan tegas anti perundungan dan memberikan sanksi mendidik bagi pelaku, seperti wajib mengikuti kegiatan sosial atau konseling. Yang kedua, dengan guru dan wali kelas harus lebih aktif mengawasi perilaku siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu, orang tua juga perlu memantau perkembangan anak di rumah. Untuk kesimpulannya, menurut saya, kasus perundungan di SMP 2 Cimanggu menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum dijalankan sepenuhnya di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, kita harus belajar menghargai dan memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab, bukan dengan kekerasan. Kalau setiap siswa punya rasa empati, saling menegur satu sama lain jika melakukan hal yang salah. Melakukan tindak kekerasan ya atau perundungan itu setidaknya disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor di mana anak diasuh atau dibesarkan oleh keluarganya. Jadi kalau mengasuhnya dengan kekerasan, maka bisa jadi ketika anak ini kelak akan sekolah ya bertemu teman sebaya, bisa saja dia melakukan tindak kekerasan karena kan
kalau dia salah dimaki, dicaci, dipukul, dia belajar dari itu. Sebenarnya bukan mewariskan, bukan diwariskan kekerasan, tapi kan lebih kepada anak ini mencontoh, anak belajar. Oh gitu ya cara memperlakukan orang yang salah atau orang yang dia tidak sukai. Nah makanya ketika kemudian dia bertemu dengan teman sebaya yang lebih lemah dari dirinya, dia bisa ngelakuin tadi perundungan atau kekerasan tadi. Nah yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini termasuk tadi teman sebaya ketika dia bergaul. Kan kayak kasus di Cilacap ini kan geng ya. Jadi ini bisa jadi anak-anak gitu ya yang merasa punya senasib dan kemudian berkumpul. Nah, berkumpulnya ini dengan geng ini ternyata kemudian karena mungkin anak-anak ini juga korban kekerasan, maka dia bisa saja menyelesaikan masalah di antara mereka. Itu harus dengan kekerasan. Nah, yang terakhir sebenarnya faktor situasional. Situasional itu mungkin tidak terduga, misalnya seorang kakak junior di sekolah itu, kakak senior, kemudian memaksa adik juniornya untuk ikut tawuran atau ikut geng gitu ya. Pada situasi si adik junior ini nggak bisa menolak gitu. Nah sehingga itu berada pada situasi seperti itu, atau ayah ibunya mengalami perpisahan, lalu si anak ini kekecewaannya itu bisa saja dia lampiaskan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan kasus Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM, menganggap bahwa Aceh saat ini dijajah oleh orang Jawa melalui sistem pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil terhadap daerah. Dalam pernyataannya, pihak GAM menilai bahwa pembangunan di Aceh masih belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat Aceh. Mereka menuding adanya dominasi dari pihak pemerintah pusat yang mayoritas berasal dari suku Jawa, sehingga menimbulkan kesan bahwa Aceh masih dijajah secara politik maupun ekonomi. Pernyataan ini menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, sehingga masyarakat menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Sementara yang lain menganggap hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap terlambatnya pemerataan pembangunannya di Aceh. Untuk kebijakannya, menurut saya kebijakan yang seharusnya diterapkan agar perpecahan tidak terjadi lagi adalah: yang pertama, pemerintah harus lebih adil dalam pembangunan di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil, supaya tidak ada kesenjangan yang memicu rasa ketidakadilan. Untuk kesimpulannya yaitu, menurut saya kasus Gerakan Aceh Merdeka yang merasa Aceh dijajah oleh orang Jawa menunjukkan kurangnya rasa persatuan dan keadilan antar daerah. Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya menyadari bahwa perbedaan suku bukan alasan untuk berpisah, tapi kekuatan untuk saling melengkapi. Kalau pemerintah bisa adil dan rakyat mau bersatu, maka Indonesia akan tetap kuat dan damai. Di Aceh itu, khususnya GAM ya, menganggap dia dijajah sama orang Jawa. Kita ini dijajah. Jadi kita bukan bangsa Indonesia, kita tapi korban daripada Indonesia. Apa namanya? Bukan korban, bangsa atau apanya. Jadi, dan itu yang lakukan orang Jawa. Saya bilang kepada mereka, Bapak mesti tahu, Jawa itu merdeka, Sumatera merdeka, termasuk Aceh, Sulawesi merdeka. Kita semua merdeka bersama-sama dan bergabung dalam negara Indonesia. Jadi tidak ada saling menjajah. Kenapa Anda anggap orang Jawa menjajah Aceh? Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kasusnya yaitu Rapat Dengar Pendapat atau RDP Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malpraktik di Rumah Sakit Haskin Rengas Dengklok berlangsung tegang dan berakhir ricuh. Ketegangan terjadi saat anggota dewan meminta penjelasan terkait dokumen hasil audit medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Namun, hingga rapat berlangsung, dokumen tersebut belum juga disampaikan secara resmi, sehingga memicu perdebatan antara peserta rapat. Situasi semakin memanas ketika sejumlah anggota DPRD menilai Dinas Kesehatan tidak transparan dan lambat dalam menangani dugaan kasus malpraktik tersebut. Akibatnya, rapat pun dihentikan lebih awal dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada waktu mendatang. Untuk kebijakannya yaitu menurut saya adalah
Kebijakan yang seharusnya diterapkan agar hal seperti ini tidak terjadi adalah yang pertama, setiap anggota rapat harus memiliki etika ketika bermusyawarah agar bisa bermusyawarah dengan sopan dan menghargai pendapat. Yang kedua yaitu pemimpin rapat harus lebih tegas dalam mengatur jalannya diskusi supaya tidak ada pihak yang mendominasi atau memprovokasi suasana. Untuk kesimpulannya, menurut saya adalah kasus ricuhnya rapat dengan pendapat di DPRD Karawang menunjukkan bahwa nilai musyawarah belum diterapkan dengan baik oleh para wakil rakyat. Seharusnya rapat menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi dan mencari jalan keluar bersama, bukan ajang pertengkaran. Jika semua pihak bisa menahan ego dan mendahulukan kepentingan bersama, keputusan yang dihasilkan akan lebih adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, tadi di rapat dengar pendapat pada siang hari ini yang melibatkan Sekretariat Dinas Kesehatan, ID, kemudian BPJS, itu terjadi deadlock karena pihak Dinas Kesehatan belum bisa menunjukkan hasil audit investigasi independen walaupun memang sudah berstatement, dan ini insya Allah akan kita lanjutkan di hari ke depan. Ya, nanti bisa berkomunikasi lagi dengan nanti pemohon, kira-kira mereka dan para pihak yang lainnya juga kapan siap untuk melanjutkan audiensi pada yang berhubungan dengan permasalahan. Mudah-mudahan hasil audit investigasi internal ini juga bisa ada transparansi tentang permasalahan di Rumah Sakit Hastin, ya, sehingga ini tidak lagi menjadi ambigu, tidak lagi menjadi abu-abu, ya. Kebenarannya seperti apa dalam permasalahan ini, walaupun memang Dinas Kesehatan sudah melakukan audit investigasi yang pada hari ini dalam tahapan dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kasusnya yaitu upah petani yang tidak layak. Permasalahan upah petani hingga kini masih dalam perhatian serius. Dalam acara Mari Bicara Upah Layak bagi Petani yang digelar oleh Majelis Nasional Partai Buruh, Agus Rudiansah menegaskan bahwa nasib petani di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Ia menilai meskipun petani merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional, namun penghasilan mereka belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Harga gabah dan hasil panen yang tidak stabil, serta biaya produksi yang tinggi, membuat banyak petani hidup dalam kesulitan. Partai Buruh mendorong pemerintah untuk menetapkan standar upah dan perlindungan sosial bagi petani, agar profesi petani mendapatkan pengakuan yang layak dan berkeadilan. Untuk kebijakannya, menurut saya, kebijakan yang seharusnya diterapkan untuk mewujudkan keadilan bagi petani adalah: yang pertama, pemerintah harus membuat harga dasar hasil pertanian yang adil agar petani tidak rugi. Yang kedua, memberikan subsidi pupuk secara merata kepada petani. Untuk kesimpulannya, menurut saya kasus upah yang tidak layak bagi petani menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Petani seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, karena tanpa mereka masyarakat tidak bisa menikmati hasil pangan. Jika pemerintah dan masyarakat mau memperhatikan nasib petani, maka cita-cita Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud. Jaminan harga yang layak, bagaimana biaya produksi pertanian bisa diatasi serendah mungkin, sehingga juga harga jual juga artinya bisa menguntungkan petani. Nah, yang menjadi persoalan kita kan, biaya produksi di kita itu sangat mahal, sementara tidak ada jaminan harga. Nah, ini yang menjadi persoalan yang kemarin juga kita sudah sampaikan ke pemerintah melalui Badan Pangan Nasional,
bahwa untuk beras, untuk padi, biaya produksinya itu ya 5.500, sementara pemerintah misalnya menetapkan harga pembelian pemerintah itu di bawah 5.500. Jadi ya jelas itu tidak menguntungkan petani. Sehingga memang harus dicari, negara harus hadir bagaimana biaya produksi itu juga bisa dikurangi dengan bagaimana kita membangun pertanian agroekologi. Dalam arti kita bisa misalnya membuat benih sendiri, bukan benih yang diproduksi oleh industri, sehingga petani pun tidak punya akses untuk misalnya menentukan harga. Begitu juga pupuk dan benih. Dan itu yang membuat biaya produksi mahal, ditambah dengan jaminan pasar yang tidak ada kepastian dari juga negara. Sehingga upah bagi petani itu harus disambungkan atau dipastikan dengan harga yang layak untuk petani. Karena kita berharap petani tidak ada lagi buruh tani yang tidak punya tanah, dan itu yang harus kita perjuangkan. Dan bagaimana petani juga bisa mendapatkan harga yang layak, dalam arti bisa ada keuntungan, bisa ada jaminan untuk dia bisa hidup layak dari usaha pertaniannya. Sekian dari saya, Nurdiana, menyampaikan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.